saya akan melanjutkan khotbah saya tentang pengalaman-pengalaman dalam roh. Pagi ini kita akan berbicara tentang berkata-kata dengan bahasa roh. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya di kota Yerusalem. Alkitab memberitahu kepada kita ada 3 tanda fisik, tanda lahiriah yang disaksikan oleh orang-orang percaya dan juga oleh orang-orang yang datang dari segala bangsa. Di hari Pentakosta itu saat Roh Tuhan dicurahkan, yang pertama mereka melihat ada bunyi-bunyi seperti tiupan angin keras di ayat 2. Di ayat 3 mereka lihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan yang ketiga, tanda fisik yang mereka lihat adalah di ayat 4 dijelaskan mereka penuh dengan roh, lalu mereka berdoa dengan berkata-kata dalam bahasa lain yang kita sebut glosalia atau juga disebut berkata-kata dalam bahasa roh. Dari 3 tanda fisik ini, kita perlu cermati bahwa yang bertahan sampai kini dan yang bertahan terus sebelum Yesus datang, Alkitab berkata adalah bahasa roh. Jadi kita perlu pelajari betul sebagai bukti Tuhan memberikan rohnya kepada umatnya, kepada orang percaya. Tanda apa yang dapat dipercaya sebagai tanda fisik yang bisa disaksikan. Kisah Rasul 10 ayat 46 memberitahu sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, kata Petrus kepada orang-orang di rumah Kornelius itu. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Di Kisah Rasul pasal 10 berlanjut ke Kisah Rasul 19. Bahasa roh disaksikan oleh orang-orang percaya, dialami oleh orang-orang yang dipenuhi oleh roh.
Ini masa yang berbeda. Hari Pentakosta adalah di pasal 2. Kemudian Paulus dibawa oleh Tuhan. Petrus dibawa oleh Tuhan ke rumah Kornelius di Kaisarea. Dan mereka juga penuh dengan roh. Tanda yang mereka lihat adalah orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Di pasal 19, Paulus dibawa Tuhan ke jemaat di Efesus. Lalu Paulus menumpangkan tangan kepada mereka yang waktu itu jemaat di Efesus belum banyak, baru 12 orang. Jemaat yang dilayani oleh Apolos sebelumnya. Dan jemaat itu yang sedikit 12 orang itu diberitahu oleh Paulus ada Roh Kudus. Lalu mereka didoakan. Dan Alkitab berkata mereka juga berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 10. Kita diberitahu bahwa pengalaman di dalam roh itu dijelaskan Paulus yang menjadi rujukan bagi semua orang percaya di segala zaman sesudah hari Pentakosta. Saya baca, kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang yang memberi karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kita dapat 2 pengajaran tentang bahasa roh. Di ayat ini bahasa roh dikategorikan menjadi karunia. Tadi di dalam ayat-ayat yang dahulu kita baca, bahasa roh adalah tanda di mana orang dipenuhi oleh roh. Bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh roh adalah milik semua orang percaya. Itu tidak wajib ditafsirkan. Tetapi karunia sebahasa roh sebagai karunia. Dikatakan Alkitab seharusnya ditafsirkan. Jadi kita tidak boleh salah. Bahasa roh yang harus ditafsirkan adalah bahasa roh sebagai karunia. Bahasa roh sebagai tanda dipenuhi oleh roh tidak harus ditafsirkan. Disinilah banyak kekeliruan tafsiran orang-orang percaya. Mereka bilang banyak orang Pentakosta berbahasa roh tapi tidak ditafsirkan. Betul, sebab Alkitab bilang hanya bahasa roh sebagai karunia yang ditafsirkan untuk membangun jemaat. Bahasa roh sebagai tanda kepenuhan roh tidak ditafsirkan karena fungsinya hanya membangun dirinya sendiri. Saya merasa perlu menguraikan ini dengan baik supaya kita tidak terganggu dengan berbagai pemberitaan di sosial media yang tidak bertanggung jawab. Sampai hari ini
bahasa roh belum direvisi dalam Alkitab. Itu dapat dilihat secara harafiah. Tidak perlu penafsiran. Justru semakin ditafsirkan, semakin jauh pengertiannya. Jadi jemaat Bukit Sion, jangan ragu, jangan bimbang. Bahasa roh masih diberikan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Sampai Yesus datang, gereja Tuhan di muka bumi memerlukan kepenuhan roh. Saya ulangi, sepanjang zaman, sepanjang gereja masih ada di dalam dunia, seperti gereja mula-mula perlu kepenuhan roh, maka kepenuhan yang sama perlu untuk gereja sepanjang zaman. Tidak ada perbedaan. Kalau gereja mula-mula diberkati Tuhan dengan pemberian rohnya, maka sepanjang zaman, itu kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 kalau tidak salah. Pemberian roh itu kepada semua orang percaya sejauh sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan kepadanya. Saya akan mengajak kita memeriksa beberapa ayat lagi berkaitan dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Di ayat ini dikatakan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak seorang pun yang memiliki otoritas mengatakan bahasa roh itu sesat. Mereka adalah musuh Alkitab. Kalau sampai mereka berkata bahasa roh itu sesat. Alkitab bilang jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka, kata Paulus, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka supaya semua, karena bahasa roh sebagai tanda penuh roh Tuhan adalah milik semua orang percaya. Seperti mereka harus dibaptis air, mereka juga harus dibaptis roh. Matius 3 ayat 11 mengatakan itu. Aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, tetapi Dia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan roh. Karunia bahasa roh bukan untuk semua. Karunia itu untuk orang-orang yang menurut roh perlu memilikinya. Tapi bahasa roh sebagai tanda penuh roh adalah milik semua. Ini yang harus diketahui bagi kita semua. Maka saya ulang, bahasa roh sebagai tanda dibaptis atau penuh Roh Kudus tidak harus diterjemahkan. Tetapi bahasa roh sebagai tanda karunia bahasa roh sebaiknya ditafsirkan. Itulah kata Alkitab. Saya lanjutkan 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata
dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Itulah keindahan, kemuliaan, keuntungan, manfaat bahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau kita berdoa dipenuhi roh, dibaptis roh, berbahasa roh, itu berdoa langsung kepada Allah. Dalam bentuk rahasia, si pendoa saja tak mengerti apa yang dikatakannya. Tetapi ia dalam kondisi sadar. Jangan sampai ada orang berkata, waktu aku berdoa dalam bahasa roh, aku tidak sadar. Kita dalam posisi sadar. Tapi kita dipakai, lidah kita dipakai oleh roh untuk mengatakan apa yang harus dikatakan kepada Allah dalam bahasa roh yang rahasia sifatnya. Iblis pun tidak tahu apa yang kita katakan. Hanya roh kita dan roh Tuhan yang tahu tentang itu. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran tentang roh di luar sana yang mungkin menimbulkan kegelisahan bagi jemaat, konfirmasi dengan gembala. Konfirmasi saja dengan Alkitab. Jangan sampai terpengaruh. Karena kekuatan pengaruh sosial media sekarang begitu besar. Ada banyak orang yang tergoncang imannya. Bapak Ibu, yang kita pahami, yang kita percayai adalah yang pertama. Alkitab ini adalah firman Allah. Alkitab adalah sama dengan firman Allah. Kembali ke bahasa roh. Yesaya 28 ayat 11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah beriman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Bahasa roh adalah sarana yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tempat perhentian, menikmati keteduhan, menikmati damai sejahtera yang lebih dari damai sejahtera yang diakibatkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Yesus menambahkan di Yohanes 4, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang mengalir terus menerus. Itulah bahasa roh, itulah baptisan roh. Orang-orang yang mengalami baptisan roh dengan tanda penuh roh, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang terus mengalir dari dirinya. Itu yang disebut dengan keteduhan, damai sejahtera, sukacita oleh roh. Waktu kita diselamatkan, kita penuh sukacita. Amin. Betul kan?
Tapi setelah kita dipenuhi oleh Roh, kita mengalami pengalaman yang lebih lagi dari sukacita, dari keteduhan. Ada nyanyian lama yang kita kenal. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itulah dipenuhi dengan Roh dan berbahasa Roh. Kenapa harus berbahasa Roh, Bapak Gembala? Itu tanda. Seperti orang dibaptis basah. Kalau dibaptis air kan basah. Kalau ada orang berkata, saya mandi tapi tidak basah, perlu dipertanyakan, mandi model apa itu? Kalau orang dibaptis tidak basah, kita perlu tanya, baptisan apa itu? Kalau orang penuh Roh, dibaptis Roh, tidak berbahasa Roh, penuh apa itu kira-kira? Sebab kita tidak boleh mengira-ngira. Kita tidak boleh menduga-duga. Saya sampaikan 2 ayat lagi. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Itulah kehadiran Roh di dalam kita, membantu kita berdoa. Tadi di kitab Yesaya, dia menjadi perteduhan. Dia menjadi tempat perhentian, tempat beristirahat. Di Korintus tadi, dia membawa kita berdoa, berkata-kata langsung kepada Allah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahasanya. Itulah keindahan berdoa di dalam Roh. Yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa Roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Betul kan? Kalau kita berdoa dengan bahasa Roh, roh kita yang berdoa. Akal budi kita berhenti. Istirahat sementara. Ada waktunya kita berdoa dengan akal budi. Itulah kata-kata yang kita pakai dalam pengertian kita kepada Bapa. Berdoa dalam bahasa Jawa, berdoa dalam bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Indonesia. Semacam itu, berdoa dalam bahasa yang dikenal di dalam dunia. Itulah berdoa dengan akal budi. Berdoa dengan Roh, itu berdoa dalam bahasa Roh. Ayat 15, ini menjadi penekanan yang utama. Jadi apakah yang harus aku buat? Ini dia. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Aku akan berdoa dengan rohku. Itu artinya kita harus berdoa dengan penuh Roh dan berbahasa Roh. Tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Alkitab mengajari kita, menyanyilah dengan Roh, berdoalah dengan Roh, tetapi berdoa juga dengan akal budi, berdoa juga dengan menyanyi juga dengan Roh.
Kalau Tuhan memberikan kepada kita nyanyian dalam bahasa roh, jangan takut, jangan ragu, lakukan itu dengan penuh hikmat. Bahasa roh itu bisa dikontrol, kita bisa menghentikannya. Kalau berdoa dalam bahasa roh harus bijak, harus penuh hikmat. Sebab Tuhan tidak memberi roh kekacauan di dalam gerejanya. Hari ini saya mau mengingatkan kita, jangan takut berbahasa roh dalam berdoa. Sekalipun ada banyak orang memberikan komentar macam-macam tentangnya. Penuh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus adalah milik semua orang percaya sepanjang zaman sampai Yesus datang kembali. Karena gereja memerlukan itu. Berdoa dalam bahasa roh dikatakan Alkitab, ia membangun dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Teruslah percaya dan teruslah berharap, berada terus di pengalaman ini. Kita tidak mau hanya diselamatkan, tapi kita juga harus dipenuhi dengan roh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.